Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Nasrani, Natal dan Tahun Baru 2022 tinggal menunggu hari. Berbagai kegiatan di rumah-rumah ibadah dan keramaian akan tetap dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Di sisi lain, varian COVID-19 jenis baru atau dikenal Omikron melanda hampir di 100 negara termasuk Indonesia. Pemerintah pusat meminta daerah di perbatasan memperketat akses masuk kedatangan orang dari luar negeri, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi bersama para pemuka agama memiliki peran penting dalam menghadapi perayaan Natal dan pesta pergantian tahun di tengah ancaman Omikron. Lalu, bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan semua itu? Saudara, pemerintah mengumumkan kasus pertama virus COVID-19 varian Omikron di tanah air pada 27 November 2021. Hingga 20 Desember 2021, total terdapat 5 kasus varian Omikron di tanah air. Varian Omikron ini ditemukan hampir di 100 negara. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan varian Omikron menyebar lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Di sisi lain, saudara, Provinsi Kepulauan Riau sebagai pintu masuk kedatangan para pekerja migran Indonesia menerima sebanyak 7.000 PMI. Ancaman terhadap COVID-19 masih berlangsung di tengah momen Natal dan Tahun Baru 2022. Bagaimana mengantisipasi masuknya varian Omikron di Provinsi Kepri? Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan? Dan bagaimana kesiapan gereja menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru? Untuk mendiskusikannya telah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, juru bicara Satgas COVID-19 Kepri, Cecep Yudiana. Pak Cecep, salam sehat Pak. Salam sehat, ya, terima kasih pagi. Kembali bergabung dengan Ulasan TV ya Pak ya, di program YouTube. Ya. Baik, dan juga Romo Agustinus Dwi Pramodo, Pastor Paroki Hati Santa Perawan Maria Tapanuli Tanjung Pinang. Pak Agustinus, terima kasih Pak atas waktunya untuk program YouTube. Ya, sama-sama. Salam sehat Pak. Salam sehat. Saya mungkin akan ke Pak Cecep terlebih dahulu. Pak Cecep, momen Natal dan Tahun Baru semakin dekat. Ya. Bagaimana tren kasus COVID-19 di Provinsi Kepri Pak? Jadi alhamdulillah sebetulnya tren kasus saat ini pada titik terendah. Oke. Kita ketahui hari ini hanya ada 2 kasus di Batam. Ya. Di kabupaten kota lain sudah tidak ada. Oke. Walaupun yang zonasi hijau ada 4 kabupaten. Pertama adalah Bintan, kedua Natuna, ketiga Anambas, keempat Lingga. Oke. Jadi yang saat ini kosong, tapi status masih kuning adalah Tanjung Pinang dan Karimun. Tanjung Pinang ada berapa kasus Pak, khususnya Pak? Nol. Nol ya? 0 kasus. Berarti Batam cuma 2 kasus ya Pak ya? Hanya Batam hanya 2 kasus. Oke. Kita mengetahui varian Omikron termasuk varian of concern. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana varian ini bisa lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta, Pak Cecep? Jadi varian Omikron ini penularannya lebih cepat sampai 5 kali lipat. Oke. Luar biasa. Dan kecepatan penyebaran ke 100 negara yang tadi disampaikan itu luar biasa karena Omikron sendiri baru ditemukan tanggal 9 November. Oke. 23 November diumumkan oleh WHO sebagai varian of concern. Iya. Ketika itu baru 47 negara. Oke. Tapi sekarang sudah sampai 100 negara, itu yang luar biasa. Dan di Indonesia ada 5. Iya. Semuanya di Jakarta ya. Iya. Tapi ini baru yang sudah diperiksa. Karena pemeriksaannya secara khusus. Oke. Ya, Beda dengan varian lain ya? Beda dengan varian lain, sediaan reagensia itu berbeda kan. Hanya ada di Badan Litbangkes. Nah ini terus sedang dilacak oleh Kementerian Kesehatan. Karena kalau memang ini sudah menyebar, tentu kita harus berhati-hati. Reagennya itu hanya di Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Iya, untuk daerah-daerah provinsi belum ada ya? Jadi kita misalkan dari PMI yang datang dari Malaysia, dari Singapura, itu mereka spesimennya itu dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Dan kita menunggu bisa beberapa hari sampai mungkin 2 mingguan. Baru dia terdeteksi. Apakah itu dirasa efektif, Pak? Harus ditransfer dulu ke Bapelitbang? Kita karena memang reagensianya itu hanya berada dari mesin impor, tidak bisa kita produksi, dan sangat terbatas. Dengan munculnya penyebaran ke 100 negara, maka reagensia yang terbatas ini kita hanya mendapatkan sedikit-sedikit
tidak bisa memesan dalam kapasitas banyak. Oke. Sejauh ini varian Omikron apakah sudah masuk di Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Belum terdeteksi. Tapi kita akan memantau terus karena spesimen itu tetap kita kirimkan 100% yang dari Singapura dan Malaysia karena dua negara ini juga sudah lebih dulu ada Omikron dibanding kita. Di tahun 2021 kita masuk varian Omikron ya Pak ya. Di tahun-tahun sebelumnya 2019, 2020 pasti kasus naik di momen Nataru 2022 kasus ini ya Pak ya. Jadi bagaimana mengantisipasi pada dari Satgas sendiri agar tren penyebaran kasus ini bisa dikendalikan, kemudian tidak ada varian Omikron yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya? Baik, pemerintah tentu mengacu pada instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2001, di mana optimalisasi fungsi daripada Satgas dari mulai level provinsi, kabupaten kota, camat, lurah desa, sampai level RT RW itu difungsikan seefektif mungkin. Dalam rangka apa? Pemantauan dan pengendalian disiplin protokol kesehatan, termasuk tentu di tempat-tempat sarana ibadah, utamanya dalam rangka katakanlah ibadah saudara-saudara kita umat Nasrani, itu di gereja. Nanti Romo mungkin akan lebih. Saya akan ke Romo terlebih dahulu, Pak Cecep. Implementasinya beliau akan lebih. Iya, benar. Siap. Di tahun 2019, 2020 sampai ke 2021 tentunya ada perbedaan, Pak Romo. Bisa diceritakan barangkali apa yang menjadi perbedaan di tahun 2019, 2020, 2021 sekarang ini momen Natal? Baik, terima kasih. Iya, ini untuk kedua kalinya ya, Natal dalam bayang-bayang pandemi. Dari mulai kasus yang pertama, kemudian berubah ke varian Delta, kemudian sekarang Omikron, dan gereja tentu mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan selain pemerintah, gereja juga mengikuti kebijakan yang dibuat oleh, kalau kami itu keuskupan, dari pucuk pimpinan gereja. Kalau teman-teman Protestan tentu juga dari arasnya masing-masing mengikuti apa yang diaturkan oleh mereka supaya proses peribadatan di gereja itu bisa berjalan dengan baik. Peraturan-peraturan yang kita bikin tentu tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat umum lainnya. Jadi penyediaan sarana cuci tangan, kemudian suhu, dan yang lain-lain. Bahkan untuk khusus gereja saya misalnya, saya sebagai pimpinan gereja Tanjung Pinang di gereja Tanjung Pinang di Batu Kucing ini, itu bahkan lebih dari itu. Kita membentuk tim Satgas khusus untuk gereja. Lalu setelah itu kita juga dari tim itu kemudian membuat sistem di website untuk pendaftaran orang-orang atau jemaat yang mau pergi ke gereja. Bayangannya seperti kalau kita mau nonton bioskop, jadi 1 minggu sebelum ada perayaan, umat sudah mendaftar, kemudian memilih tempat duduk, dan nanti sampai di gereja, mereka sudah punya barcode masing-masing di handphonenya. Petugas tinggal tapping dengan handphone petugas, lalu mengarahkan tempat duduk yang mana. Apakah ada pembatasan khusus, Pak Agustinus? Pembatasan khusus tentu seperti anjuran pemerintah. Untuk orang tua dan anak-anak memang itu ada pembatasan khusus ya. Itu tetap kita mengikuti anjuran demi amannya. Kendati pun ada tidak semua juga mengikuti, tapi kita tetap menghimbau. Kalau untuk di gereja pusat kita memang selalu tekankan, kita ikuti mana yang sungguh-sungguh safety untuk kita, supaya kita tetap bisa melaksanakan peribadatan. Dan untuk memfasilitasi mereka yang tidak bisa pergi ke gereja, kemudian untuk yang orang tua, lalu yang mungkin sedikit sakit, untuk anak-anak, kita juga live streaming. Jadi semua perayaan di gereja itu disiarkan secara live streaming, sehingga orang juga bisa mengikuti perayaan dari rumah masing-masing. Nah, itu paling tidak yang kita lakukan di gereja, selain hal-hal khusus yang nanti juga suatu saat mungkin bisa dilihat, atau nanti pas malam Natal di gereja Batu Kucing bisa dilihat bagaimana proses itu terjadi. Selain kita juga sudah mendapatkan barcode yang dari Peduli Lindungi, yang sudah juga nanti kita terapkan di gereja, sehingga jumlah akan akurat berapa yang masuk. Sekaligus kita juga memakai sistem kita yang lengkap di dalamnya itu
ada alamat dan yang lain-lain. Situ. Dari Satgas sendiri Pak Cecep untuk pengamanan, untuk memastikan bahwa perayaan momen Natal dan khususnya juga tahun baru di 2022 akan aman dari virus-virus COVID-19 tentunya varian Omicron, langkah pemerintah seperti apa? Baik, untuk tempat-tempat sarana ibadah Nasrani, kita sudah bekerja sama dengan baik dengan Satgas yang justru dibentuk oleh gereja-gereja. Setiap gereja-gereja memiliki Satgas ada sendiri? Satgas, bahkan tadi ada barcode. Dengan Peduli Lindungi ini, kita bisa memastikan bahwa yang masuk gereja adalah yang sudah divaksin 2 kali. Kan begitu ya. Tidak ada, kemudian sudah dapat dipastikan maksimal 75%. Karena siapapun yang masuk gereja harus terdaftar lebih dahulu, booking tempat ya Romo. Vaksinasi 2 kali syaratnya ya Pak Romo ya. Kan kalau dia akan muncul warna Pak Cecep ya. Kalau untuk vaksinasi yang sudah 2 kali, ada yang 1 kali, minimal 1 kali. Minimal 1 kali sudah vaksinasi, karena menunggu vaksinasi berikutnya kita perbolehkan. Tapi kalau dia muncul hitam yang sama sekali belum vaksin, terpaksa kita tolak dulu supaya mengikuti secara live streaming. Ditolaknya berarti pada saat mereka mendaftar atau pada saat mereka datang, lalu karena daftar itu juga sudah ada di situ formnya, sudah vaksin atau belum. Jadi dan kita juga umumkan selalu sebelum tanggal 25 kita sudah selalu setiap hari Minggu kita umumkan, sehingga kalau yang belum vaksinasi ya mohon mengerti supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Nah, kita tidak tahu apakah yang lain ini juga kita sudah berusaha untuk membuat diri kita sehat, tetapi nanti kalau ada yang tidak sadar, dari 1 orang bisa menjadi malapetaka bagi yang lain. Hingga saat ini berapa jumlah orang yang mendaftar di gereja Anda, Pak? Jumlah umat di Tanjung Pinang itu kami ada 3.700-an jemaat. Dan ketika pembatasan sebelumnya di 50% umat itu yang datang ya hanya sekitar 50%. Berarti kapasitas kami di gereja itu bisa 1.200-an. Lalu yang datang per minggu itu ya sekitar 500-an jemaat ya. Tapi kalau untuk hari raya begini biasanya di angka 600 sampai 700 per sekali ibadat. Maka kami ambil kebijakan untuk malam Natal, karena Katolik ini kan Natal hanya di malam Natal dan Natal. Selama bulan Desember ini masih persiapan. Kalau untuk Katolik, kalau Protestan sudah ada yang sudah memulai Natal duluan. Sedangkan kami fokus di malam Natal, maka kami bikin 4 kali perayaan Ekaristi. Jadi di malam Natal kita bikin 2 kali, jam 6, jam 8 malam, lalu per hari raya Natal, tanggal 25 kita bikin 2 kali juga, jam 7 dan jam 9, sehingga mengandaikan 3.000-an orang bisa tercover di 4 kali perayaan. Fungsi pengawasan dari Satgas, Pak Cecep, kita percayakan sepenuhnya karena berdasarkan pengalaman selama ini, kita memang rasanya tidak elok kalau gereja misalkan diawasi oleh Satpol atau katakanlah kepolisian, itu nggak etis sama sekali. Tetapi karena kerjasama yang luar biasa sudah dibangun, jadi kita percayakan dan terbukti hingga saat ini tidak pernah ada klaster dari gereja. Itu karena memang artinya efektivitas pengawasan oleh pihak gereja sendiri itu sudah dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Pak Cecep, tidak hanya momen Natal, kita juga memperingati momen tahun baru. Di tiap-tiap tahun, pasti pada saat momen Natal kasus meningkat ya Pak ya. Untuk di tempat-tempat kerumunan lainnya Pak, tidak hanya di gereja, tapi di kafe atau di mall, kemudian di tempat publik lainnya, bagaimana mengontrol kasus ini Pak? Jadi dalam Inmendagri nomor 66 juga dijelaskan ada syarat-syarat perjalanan ya, baik domestik maupun internasional, kemudian seperti tempat-tempat kerumunan, alun-alun atau lapangan-lapangan atau taman-taman besar yang biasa dijadikan tempat musik dan hiburan pada tanggal 31 sampai tanggal 1 dan tanggal 1 itu tidak dibuka sama sekali. 31 sampai tanggal 1 tidak dibuka. Ya, tidak boleh dibuka sehingga dipastikan tidak ada penyelenggaraan pesta di tempat terbuka kan itu ya. Nah, ini sama dengan bertujuan adalah untuk menghindari kerumunan. Pesta kembang api di tempat umum tidak diperbolehkan, tapi kalau di masing-masing rumah barangkali dengan kembang api yang tidak membahayakan dipersilakan kan gitu. Karena ini kan momen yang juga
tidak bisa kita tutup 100% kebahagiaan itu, ya, seperti itu. Mengenai perjalanan, yang utama adalah kalau naik pesawat itu 2 kali vaksin, plus antigen. Tetapi kalau aku per tanggal berapa, Pak Cecep? Tanggal 24 sampai Desember. Tapi tidak terlalu ada perubahan, hanya ditambahkan saja jika belum divaksin 2 kali, ya 2 kali tidak diperkenankan sama sekali, kecuali bagi mereka yang tidak divaksin itu dalam rangka pengobatan rujukan di suatu tempat kita yang tidak mampu, misalkan kanker atau apa. Tapi itu pun harus dilakukan PCR. Pada usia lanjut juga kita tidak dibatasi untuk tidak bepergian. Untuk perjalanan laut sendiri Pak seperti apa? 2 kali vaksin. Antar untuk kota kalau juga, ya? Batam, Tanjung Pinang dan sebaliknya atau Karimun, Lingga cukup 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Ya. Pak Romo, terakhir bagi Anda harapan di momen perayaan Natal dan Tahun Baru di 2022 ya. Karena kan momen ini masih diselimuti pandemi COVID-19, Pak Romo. Bagaimana? Baik, harapan kita tentu kita tidak akan menjadi klaster yang berikutnya dalam rangka perayaan, karena kita sudah menunjukkan di perayaan-perayaan sebelumnya kita juga bisa menjaga baik situasi yang ada, kerjasama dengan para pihak yang lain, dan benar tadi dikatakan kalau apakah akan diawasi. Kalau kami memang sudah terbiasa dalam kegiatan Nataru itu, teman-teman dari Ansor, teman-teman dari pemuda setempat, kemudian dari kepolisian juga pasti ada di tempat. Dan kita bahkan selalu melaporkan kepada tim gugus tugas untuk siapa-siapa yang berapa sih kapasitas yang hadir pada saat perayaan. Nah, harapannya karena kita masih dalam rangka pandemi, kita tetap menjaga situasi ini sebisa mungkin, sadar secara pribadi apakah saya sehat atau tidak untuk bisa mengikuti perayaan. Tapi kalau tidak bisa, tidak terlalu sehat, silahkan tinggal di rumah. Makanya PGI dan KWI tetap mengambil tema Natal itu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Berbela rasa dengan yang lain, membangun persaudaraan dengan yang lain, dan juga menghormati yang lain. Supaya kita sungguh hidup di dalam suasana yang sehat dan suasana persaudaraan sejati yang bisa kita bangun bersama di negara kita ini. Bisa beribadah dengan hikmat, tetap kita sehat ya, Siap. Pak Romo ya. Bisa dipastikan berarti gereja siap ya, di Siap. Pinang untuk menggelar momen Natal dan Tahun Baru. Siap. Pak Cecep, terakhir harapan Anda di momen Natal dan Tahun Baru untuk pencegahan agar tidak terjadi lonjakan kasus varian Omicron di Kepri khususnya, Pak. Baik, pertama kita harus mempercepat vaksinasi. Sekarang ini bagi anak-anak usia 6-11 tahun, tolong disegerakan. Karena ini kalau kita biarkan juga kelompok yang berpotensi. Kemudian protokol kesehatan, penegakan protokol kesehatan mulai dari penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerukunan, menghindari makan bersama, ya, kecuali dengan keluarga. Itu harus kita perketat, ya, karena Omicron jika masuk, kalau varian Delta sudah mampu menyerang ketika itu, bor rumah sakit 92%, ini 5 kali lipat. Kalau sampai masuk, berbahaya, rumah sakit akan lumpuh. Kalau rumah sakit akan lumpuh, bukan hanya kasus-kasus COVID, penyakit-penyakit lain tidak ada tempat untuk dilakukan penata laksanaan kasus. Inilah, tapi saya yakin dan percaya masyarakat Kepri itu tangguh dalam mendisiplinkan diri. Terbukti pada saat ini kasus kita sudah mampu kita tangani, namun jangan euforia. Ketika kita lalai protokol kesehatan, maka ancaman tetap ada. Intinya pemerintah siap ya Pak ya untuk mengendalikan kasus. Iya, bersama-sama pemerintah bersama rakyat yang luar biasa. Baik, juru bicara Satgas COVID-19 Kepri, Pak Cecep Widiana. Terima kasih Pak atas waktu program YouTube. Pak Romo Agustinus Dwi Pramodo, Pastor Paroki Hati Santa Perawan Marita, Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Pak atas waktu untuk program YouTube. Itulah tadi saudara wawancara kami bersama Pak Cecep Widiana dan juga Romo Agustinus Dwi Pramono. Di momen Natal dan Tahun Baru tetap beribadah dengan hikmat warga umat Kristiani
dan juga pengendalian COVID-19 bisa di-maintain atau bisa dijaga oleh pemerintah Provinsi Kepri. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Farhan Bahri, sampai jumpa.